Halo insan seni rupa, alumni FSRD ITB, saya Levi, desain tekstil 1993, ditemani kakak senior saya, Nuki, desain produk 88. Kami berdua akan nemenin ngobrol di acara Kongser. Kongser di sini artinya apa, Kang? Nongkrong bari Seserian. Oke, mungkin bebas, bertanya-tanya ya. Naon, iya, kayaknya bertanya-tanya nih teman-teman. Ini di mana sih kira-kira? Di mana nih, Kang? Sekarang kita berdua ada di RUKA. Tahu singkatannya enggak? Ruang Kreasi Alumni. Ruang Kreasi Alumni. Ini posisinya di Jalan Ganesha nomor 15. Nggak jauh loh dari kampus kita dulu. Dan ini tempatnya asik banget. Ada yang udah pernah kesini belum? Di sini ada ruang duduk tentunya buat ngobrol gini. Kemudian juga ada fasilitas podcast. Juga ada meja biliar. Kemudian juga ada kopi, ada teh, ada air panas. Bisa ngobrol-ngobrol. Dan buku-buku, juga buku-buku. Dan juga alat permainan. Tapi tambah seru kalau kita ngumpul di sini dan kita bisa diskusi dan bisa ngapain aja di sini. Oke Kang, sekarang kita mau ngobrol apa nih ceritanya? Ini produksi perdana loh dari Kongser kita. Siap, ngobrol apa yang banyak yang seru nih. Sekarang kan baru ngadain hajat gede nih alumni seni rupa ya. Oke. Yang kemarin baru lalu ya. Jadi kemarin tanggal 14 Februari Ikatan Alumni Alumni FSRD ITB mengadakan acara rapat umum anggota nih. Rapatnya serius nggak sih? Gede-gedean berarti. Gede-gedean. Sampai di Aula Barat loh. Dan ini baru pertama kali acara rapat umum anggota alumni FSRD ITB ini dilakukan di Aula Barat. Cuman sayangnya yang datang nggak semua ya, cuma 700-an ya kali ya. Ya sekitar 700.000 Kang. Iya lumayan. Meskipun nggak semua datang. Iya. Tapi memang kemarin banyak alumni FSRD yang datang, nggak cuma dari Bandung Kang, tapi juga dari luar kota. Juga nyempetin, tapi mungkin next mungkin kalau misalnya tahun depan kayaknya kita harus ngadain di Gelora kayaknya Kang, karena jumlahnya juga makin banyak. Dari tahun berapa ITB seni rupa di alumninya tuh udah jutaan berarti ya. Iya, tapi tahu nggak sih Kang jumlah persisnya alumni FSRD ITB sampai sejauh ini ya kurang lebihnya ada berapa? Berapa ya? Katanya sih ada sekitar 9.000 ya kalau dihitung dari angkatan 60. 9.000? Iya 1960. Jadi ada sekitar 9.000 alumni FSRD ITB yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di mancanegara. Iya 8.900 sekian. Nah kemarin rapat umum anggota itu sekarang namanya jadi serius nih Kang, rapat umum anggota. Karena sejak tahun 2021 alumni FSRD tergabung sudah gabungan dari alumni FSRD ini sudah punya badan hukumnya Kang. Ya dan berupa perkumpulan. Nah itu disahkan di Akta Notaris tahun 2021. Jadi sekarang kita resmi nih Kang, udah nggak liar-liar lagi gitu loh. Biarpun gerombolan tetap aja ya. Bukan OTB ya? OTB apa tuh Pak? Organisasi tanpa bentuk. Oh oke. Kirain organisasi tanpa batas. Sama aja ya. Sama aja. Oke. Nah ini perkumpulan ini jadinya kemarin ini kan rencananya rapat umum anggota itu menetapkan ketua yang baru dari IASR ini. Menetapkan memilih. Ketua. Jadi pemilihannya gini Kang, karena dari waktu pemilihan kita umumkan penjaringan calon ketua itu, alhamdulillah Kang ada dari 18. Ada 18, tapi sayangnya ternyata enggak dari FSRD ITB, banyaknya dari universitas lain. Jadi itu saya dengar itu cukup seru itu. Jadi mereka ternyata pengen jadi ketua ITB alumni kan banyak, ITB. Ada yang udah di ITENAS, ada yang udah di Unpas segala macam ya. Iya, tapi memang akhirnya yang masuk ke meja panitia pelaksana nih Kang,
hanya satu, dan memang persyaratannya juga cukup lumayan ya, tapi biarpun nggak seberat periode Ketat sebelumnya ya, supaya tidak terulang kejadian-kejadian sebelumnya ya. Tapi kita memang antisipasi dong yang namanya jadi harus mengurus satu perkumpulan yang terdiri dari sekitar 9.000 anggota, pastinya bukan main-main kan. Jadinya di sini ada beberapa syarat yang ditetapkan untuk menjadi ketua IASR ini, tapi ada satu yang bisa masuk, kemudian juga waktu itu juga dilampirkan surat dukung suara dukungan dari teman-temannya itu kalau nggak salah sekitar 150 dari yang suara dukungan. Lolos seleksi. Iya, yang Bukan, mendukung, belum, yang mendukung. mendukung. Jadi satu orang ini sampai akhirnya kita sempat di-extend Kang. Jadinya dari waktu masa pendaftaran kita perpanjang waktu masa pendaftaran, tapi belum ada lagi yang mencalonkan. Akhirnya yang masuk hanya satu. Dan kita juga untuk memudahkan ini ya proses agar tidak berlarut-larut ya. Kalau misalnya satu terus extend lagi, entar tahun berapa kita baru punya ketua lagi. Sementara program-program lainnya yang bagus-bagus dan keren-keren dari alumni FSRD ITB banyak tuh yang harus dijalanin. Kalau misalnya kita masih terus nunggu, bisa-bisa nggak selesai ya Kang ya. Iya, apalagi dikejar sama pasar seni sekarang ya, rencananya mau lebih rapat lagi ya. Betul. Nah, pasar seni yang sempat vakum tuh lama, yang sekitar 14 tahun ya. 14. Akhirnya kita gong kejadian tahun 2025 ya, tentunya dengan kelebihan dan kekurangan, tapi akhirnya pasar seni diadakan lagi. Nanti kapan-kapan kita undang ketuanya banget, ya. Gimana sih serunya pasar seni 2025 kemarin ya. Ya nanti juga kita lihat pasar seni sendiri nantinya akan kita punya satu konsep baru, dan ini kita juga masih godok dengan dengan tim untuk yang tim evaluasi dan juga tim perumusan. Siapa maksudnya? Para alumni yang memang concern dengan dengan pasar seni ya. Mahasiswa dan alumni ya. Balik lagi nih Kang, yang soal masalah penetapan ketua IASR kemarin. Yang baru. Kan cuma satu nih ceritanya. Apakah ada pemilihan? Tentunya ribet lagi dong kalau misalnya milih lagi segala macam. Akhirnya kemarin kita rembukan dengan pengurus sebelumnya, dengan tim juga SCOC ya, jadi steering committee, terus juga organizing committee-nya segala macam, dan dewan pengawas yang sebelumnya. Akhirnya calon tunggal ini ditetapkan sebagai ketua alumni FSRD ITB atau IASR ITB ini. Betul kan siapa? Jeng-jeng, dari desain produk juga loh, berarti adik kelasnya Kang Nuki nih. Yang suka kakak gitu ya. Kedengarannya seperti itu, wah kebayang pun pasti banyak senang ngomong pasti orangnya. Iya. Jadi emang gitu yang kepilih. Jadi memang kalau nickname-nya sendiri adalah Mas Bebek. Mas Bebek yang aku juga baru tahu. Pasti ada sebabnya dia dipanggil Bebek. Kira-kira kenapa ya? Padahal ini tahun kuda api, Mas. Coba ada yang teman seangkatannya nggak ada. Tapi kenapa? Dari kecil dia namanya Bebek dia katanya. Nggak tahu Mas. Mungkin mungkin kalau kecil belum jadi bebek. Iya. Baru anak bebek kayaknya. Meri. Meri sama bebek beda kan? Beda. Anak bebek naon ngaranna? Nggak tahu kalau bahasa meri mah beda lagi bukan? Bebek sama bebek sama entok sama meri. Nanti kita tanya ke Mbak Gemini. Oke, kalau gitu ya berarti Mas Bebek ini nama aslinya siapa coba? Kalau nggak salah Hari Mawardi. Mas Hari ini aku juga baru tahu setelah beliau ini mencalonkan jadi ketua, kemudian dia juga akhirnya disahkan jadi ketua IASR, dan baru nih ketemu pertanyaan pertama ketemu Hari Mawardi itu apa masih coba calon Kang? Atau sudah dipilih, udah ditetapkan waktu tanggal 14 kemarin. Jadi kira-kira apa pertanyaan pertama kalau ketemu Mas Hari ini? Mas, kalau Kang Nuki menanyanya apa nih? Udah pernah ketemu belum sih? Udah pernah kan? Belum ya? Itu aja waktu dilantik. Nanti kapan-kapan kita undang ke sini kali ya, kita ajak ngobrol. Dan pertanyaan yang utama adalah kenapa dia dipanggil Bebek. Bukan. Meri. Jadi bagus Mary. Kalau Harry seharusnya dekat dengan Mary gitu ya, bukan Bebek gitu ya. Nah itu macam-macam, seperti ada beberapa alumni FSRD yang bernama nickname-nya Hayam.
Ada Contohnya ya, unggas ada, ya, unggas-unggasan ya. Unggas-unggasan. Orai, oke. Orai ada nggak? Belum ya, ada. belum. Nah kalau di angkatan aku Siapa 93 ada Hayam, tapi ada Hayam yang lebih senior. Hayam tahun berapa sih? Hayam 87. itu tuh 87 ya? Oh ada lagi, Ada 93 lagi. ada. Dan denger-denger Bebek juga nggak cuma satu. Angkatan 90 juga ada nama Bebek. Ah, Bener ya? Ada ya? Coba lagi. tulis di komennya nama-nama unggas yang Jadi- dipakai jadi nama julukan. Jadi ada Bebek, 2, ada Hayam, Nama 2, hewan lah ya. Coa. Kecoa, Nah kalau aduh, Coa bener. itu emang kependekan dari kecoa. Iya. Oh oke. Kecoa. Berarti kecoa. Terus apa lagi? Ada Cak-cak, lagi eueuhnya. cak-cak nggak ada. Soang. Soang ada nggak ya? Sapi, anjing paling loba. Itu Babi, anjing. Kayaknya makin kesini makin banyak, banyak yang kayak karena gitu ya. anak-anak sekarang juga dia udah lebih fasih ya Iya. untuk Itu menyelipkan anjing itu salah satu bagian dari grammar itu Oh. teh, to be katanya. tubi. Jadi imbuhan tambahan gitu ya Iya, Kang ya. tambahan yang tidak punya arti. Bebas dimasukin di mana-mana dalam kalimat. Iya, iya. Nah, jadi Kang Bebek ini, Kang Bebek atau Kang Harimawardi ini akan menjadi ketua alumni FSRD ITB periode dari 2026 sampai 2029. Jadi kalau sampai tahun 2029 kita masih belum tahu alasannya kenapa dia dipanggil Bebek, kelewatan. Iya betul. Jadi gimana kalau menurut Kang Nuki? Apa kita panggil aja? Ya kita panggil untuk episode selanjutnya. Oke, episode selanjutnya dari Kongser kita coba undang Kang Bebek untuk menjelaskan kenapa dia dipanggil Bebek dan bukan Meri. Iya, kita ini ya seperti di sidang ya di sini. Ya, dan kayaknya siap. untuk bertanya hal seperti itu lebih baik kalau nggak ditanya sama Kang Nino, kalau nggak ditanya sama Kang Pidi. Wah, edan itu bagian ini ya. Jadi biar mereka membahas apakah sebaiknya alumni FSRD ini dipanggil dengan Harus nickname datang yang juga menjurus itu apa. Nino dan Pidi ya. Ya, karena masalahnya nama-nama kita ini kan banyak yang ditasbihkan justru saat kita masuk FSRD kan Kang ya. Nah, itu contohnya siapa? Goro. Oh iya, Ya, Goro Rifki itu. Effendi, salah seorang kurator dan juga pengelola galeri yang terkenal di Bandung, Orbital. Ternyata namanya itu nama panggilannya setelah masuk FSRD dipanggil Goro, dan aku baru tahu tahun ini, beberapa belum sebulan yang lalu dia dipanggil Goro karena mirip Goro. Iya, karena Karena mirip udah ada Goro, alumni yang angkatan bernama berapa Goro. Ya, 84 apa ya? 82. Nggak tahu, itu saya nggak Mirip sempat banget ketemu lah tuh. pokoknya. Jadi dia Rifki Effendi ini dipanggil Goro karena dia mirip Goro Mukanya satunya ya, lagi. karena mukanya Tapi ya, akhirnya dia terkenal dengan keberuntungan Goro, iya. Kesannya maco gitu ya. Kasihan. Oke, nah kalau Kang Nuki sendiri nih punya panggilan nama aslinya siapa sih Kang? Aku sampai nggak tahu loh nama aslinya Saya Kang Nuki. teh sebetulnya orang pendatang. Ah, oke. Itu masalah, itu sama-sama pendatang kita. Nama aslinya kan orang Bali saya teh. Ah, oke. Oh, jadi namanya teh Ketut Serius? Anugraha. Oh, aku baru tahu loh, Ketut Anugraha. Anugraha. Pakai i depannya ya. Iketut Anugraha. Terus Kacau. Nukinya Dulu teh dipanggil Nugraha gitu. Nug daripada Nug jadi ke Ki-nya. Aku tambahin aja yang di depan. Oh, oke. Masukin. Jadi nambah depan, nambah belakang ya. Iya. Ini sama aja ya. Ini kan orang agak aneh kalau dengar nama itu teh. Ya, Nama apalagi orang Bali. apalagi pasti digangguin ya karena Ketut pisan di orang di dia budak leutik teh nya kapan ngaran Ketut. terbebani gitu ya Kang ya. Supaya mereka tidak terbebani justru. Sekarang saya paham Kang. Kalau Jadi Mbak Levi, lah aku sendiri juga sama nih, kalau masalah pendatang kita sama-sama bukan pendatang juga sih. Kalau Bukan, ya. ayah saya kebetulan dari Bali, jadi nama saya nama Bali, tapi saya lahir besar di Bandung. Iya, untungnya nggak tahu juga sih, maksudnya yang untung nggak dikait-kaitkan sama kuda apa onta apa bebek apa meri gitu ya Kang ya. sama celana mungkin. Sama kenapa? Sama celana. Oh celana, oh Levi. Iya Levi's. Ya paling itu sih udah dari SD biasa ya. ya. Maksudnya kalau dari SD udah pasti identik. Kamu apanya Levi Strauss, kamu apanya atau apa Vermaak Levi's biasanya sih. Terima Vermaak. Vermaak.
Oke Kang, nah sekarang konser. Nah kira-kira kalau Kang Nuki sendiri nih ya, berharap kalau konser ini nanti ke depannya kita bakal ngobrolin apa sih Kang? Mantep sih, ini berbakat. Kamu Nah, terus sih. aja. Langsung gitu ya, nggak ada jeda iklan gitu itu nggak ada ya. Jadi konser ini nanti masalah iklan emang kita harus beriklan Kang. Demi Oke. kelangsungan acara ini kita memang harus beriklan. iya kita perjuangkan. Lu udah nolak berapa iklan kemarin tuh yang nggak sesuai 17. dengan visi dan misi ya? 17 ya, lumayan Soalnya itu banyak. perusahaan kontraktor, perusahaan oil and gas, perusahaan Dan yang pembalakan terkait hutan ya. dengan politik segala Iya, iya. macamnya kita tolak-tolak itu Ya ya. karena kita komit ya bahwa kita tidak akan berpolitik kecuali itu perlu. Ada waktunya, Tadi oke. ditanya ini nanti Konser. rencananya konser mau ngapain? Ini pun awalnya dari kongres kemarin Oke. kan yang punya Iya, kata iya, iya, konser sendiri para panitia Iya. kongres kemarin. Nah asal ini nih usulnya kayak salah apa? satu kenapa namanya konser nih? Karena kemarin kalau misalnya kita nulis nih ya undangan rapat umum anggota, wah Anjir, udah berat dipastikan pisan. nggak akan ada yang datang. Atau Ngapain justru juga banyak yang rapat? datang loh ya. Kayaknya gitu ya. Justru Salah ya? serius-serius tuh ya Yang saya khawatirkan yang datang nanti dari jurusan lain atau malah dari universitas lain, dari perguruan itu tinggi seperti lain. biasa Kan ya. kita jadi bingung nanti mau ngapain. Nanti Nah, mereka kemarin nggak juga tahu milih pemikirannya siapa. gitu. Jadi khawatir nih kalau kita biasanya rapat umum anggota itu disebutnya kongres. Iya betul. Bisa tambah itu panik lagi. umum. Rapat bisa nggak datang apalagi kongres gitu kan. Nah, kepikiran akhirnya ya udah deh jadi konser aja. Meren kalau konser mah orang-orang sampai mikir, oh ini mah acaranya musik. Oh musik sore, aya kopi teh dan segala Aya macam. pasti, aya Tapi ternyata pas mungkin. mereka datang terjebak bahwa itu ternyata rapat. Tapi kopinya ada. Ada, kopi mah ada. Makan-makannya ada. Kopi ada, teh ada. Makan siang ada. Kue apem door ada. prize kamari teh. ada. Door prize mah henteu, Kang. Henteu Ada ya? ya? Enggak ada, ya enggak Ada apa-apa nggak deh. sih? Ya tapi akhirnya kemarin kongres Ada. itu kita ada laporan tentunya sambutan mah sedikit Kang karena kita juga Bagus. lupa nggak nulis di rundown jadinya laporan Nggak sedikit. ada sambutan berarti ya. Ada Belakangan sih, baru ada. belakangan karena yang WR ya. seharusnya menyambut kakalah datangnya siang-siang jadi nggak apa-apa lah yang penting sempet naik Berarti panggung bukan sempet sambutan ngobrol. berarti. Jadi kalau mau belakangan sambitan gitu ya. Oke, jadi ya kemarin lumayan tuh Kang, ada parikrik nih, tapi jangan kenceng-kenceng, masalahnya bosnya yang di sini. Oh iya yang ngasih fasilitas kita ya. Iya, parikrik yang kebetulan sekarang jadi wakil rektor untuk kemitraan untuk apa sih? Coba Kemitraan antar universitas. pokoknya sih antar katanya perguruan tinggi. WRMAA untuk kealumnian. Kemudian tanya di Google. ada di Google ya. Nah kemudian juga Bu Dekan juga ngasih sambutan. Ibu Vivi. Ibu Kaviati Kadar, Ibu Dekan FSRD ITB ya, yang kebetulan alumni FSRD Desain Tekstil juga tuh tahun 94 sama Teteh, Iya. Oke, nah terus juga konser ini tentunya kita nggak boleh dong, misalnya kita udah mah kita rada-rada nutup-nutupin bahwa ini adalah kongres kan. Kalau nggak ada musik nggak asik dong. Iya. Nah musiknya kebetulan ada salah seorang alumni nyumbang keroncong merah putih. Iya. Dan juga ada John Martono. Iya, Kemudian keroncongan juga semua ada ada. Candil yang mau rela serius. keroncongan hari itu. Keroncong underground ya kemarin ya. Iya keroncong underground. Jadi baru kemarin tapi asik tuh. Mungkin kita kayaknya perlu kapan-kapan bikin satu ini lagi. Ternyata kalau keroncong dicampur blues, dicampur rock, ternyata bisa asik. Iya kayak kemarin ya asik lah. Saya tuh mau nyanyi lagu ini. Oh bisa silahkan. Lagu ini oh bisa. Iya. Segala bisa semua langsung jadi keroncong gitu. Iya, Jadi iya. tetap tidak keluar dari marwah keroncong. Nggak keluar, tetap keroncongan. Tapi kalau itu juga ada makanan kan? Iya biar nggak keroncong. Nggak sampai keroncong. Nah jadi itu sih kenapa acara hari itu kita namain jadi konser. Nah kalau dilihat-lihat Keroncong nih, ada ininya nggak ada unsur keroncongnya nggak? ada keroncong, ser seseri ya.
King Kong. Oke, jadi kalau misalnya jadi rencananya acara podcast ini pun kita akan beri nama Kongser karena di sini seperti tadi Kang Nuki acaranya adalah nongkrong bari Iya, seserian. kudu seserian. Kudu Nanti kita seserian. sesuaikan nih formatnya. Ini Kalau kan nanti sampai- bakal banyak iya. sponsor nanti kan di Oh, sini. sampai penuh ya. Nah, tapi kalau Klub-klub konsernya ini sepak bola. kalau sampai nggak bisa seri berarti sernya Gagal. seriusan. Oh, sernya bisa Iya, juga. sesekali kita serius-seriusan karena gini kan. Serius tapi seserian bisa. Bisa. Karena naon joran. Nah, jangan Ulah, mulai, joran. jangan mulai. Kong ya. Ya, apalagi ada kong, ada tok. Tok ya, jangan. Ada itu betul. Oke. Nah, jadinya Kayak podcast di sebelah kan ada tuh. Jangan Oke. disingkat. Nah, pasti kemarin bertanya-tanya, emang kemarin itu bikin acara gede-gedean itu gimana sih? Emang biayanya biaya siapa? Emang nyumbang ya? Nyumbang nggak? Enggak. Ada di Ada. QRIS lah ya. Ya, di jadi QRIS kan. kemarin ini Si Candil kita nggak mau memberatkan dari organisasi. Maksudnya di sini kan ada dana, ada kas, tapi itu sebaiknya kita gunakan nanti untuk program-program pengurus berikutnya ya. Jadi kemarin ini kita ini asli itu acara terselenggara rereongan. Kita memang disumbang juga dari kas, tapi sedikit. Karena sebagian besar ternyata sumbangan dari alumni-alumni yang lain. Dan itu kita sumbangannya nggak pakai acara misalnya Pengumpulan dana atau gitu misalnya acara heboh-heboh proposal ngobrol panjang-panjang, enggak. Kita cuma sebarin kris, pakai kris, kemudian juga sebarin nomor rekening, dan alhamdulillah ini alumni-alumni Dari keren-keren sebelum hari H semua. itu. Hari H. Cuman hari H aja ya. Pas hari H. Cukup. Jadinya memang kita juga panitia ya, kita pokoknya waktu itu kita prinsipnya adalah kita acara Numawati ini dan si Candil pun mau memang. Oh bari iya. nari-nari teh Iya. buk gitu di itu. Anjir, Iya, sinang iya. buru-buru Nah, ini. tapi memang dari seluruh para donatur ini banyak yang sudah memberikan kontribusinya ya dari teman-teman panitia yang mereka nggak dibayar Tapi loh, ketutup, kerjanya tapi. 4 bulan gitu ya, meluangkan waktu di antara waktu kerja dan segala macam, iya, nyempetin betul. untuk ngurusin masalah dokumen ini itu dan lain-lain ya. Panitianya itu ya ada yang duduk di situ tuh ya. Iya, ada juga dari tim steering committee yang diketuain oleh Mbak Tita Larasati, desain produk tahun 2000-an, 2000. tahun 91 gitu Tita ya. Iya, 91. 91. Terus juga ada organizing committee, itu juga ada Ricky dari Seni Rupa tahun 2011 ya. 2011 atau 2012 Ricky. Nah, itu juga dan juga panitia lainnya. Nah, di sini juga kita mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ditlumnier yang sudah membantu bagaimana kita bisa sewa untuk 2 jempol naik lah pokoknya ya. untuk kan Ditlumnier itu Direktorat Kealumnian dan Pengembangan Karir yang juga untuk ngurusin Rukas ini nih. Jadi ngebantu banget tuh gimana kita bisa untuk sewa aula barat, kemudian juga bagaimana pengurusannya dan lain-lain juga sepenuhnya didukung oleh Ditlumnier karena memang fungsinya seperti itu kan, bagaimana bisa mengorganize alumni setelah lulus dari ITB ini biar bisa terus terkoneksi dan memberikan kontribusi kepada alma mater. Terus itu sih mendampingi perkembangannya itu ya. Iya. Karena kemarin sempat ngobrol nih sama tokoh dosennya. Oke. Itu nanti suatu hari nanti kita undang itu. Ada celetukan ini seperti yang marah tapi seperti yang serius atau bercanda gitu ya. Institusi seni rupa itu bubarkeun we gunana. Aduh, Nah, itu nanti kita tanya itu. Institusi ini maksudnya FSRD Sekolah, atau IASR? Seni rupa Wih, tuh naon? Ada kontribusinya buat perkembangan nasional nggak? banyak Kang. Tah, itu Pasti banyak. Kenapa dia ngomong itu nanti kita tanya juga itu. Nah, aku sih curiganya gini, kita teh kan rata-rata alumni FSRD teh pemalu Kang. Jadi kita suka nggak ngomong bahwa kita udah berbuat ini, kita udah berbuat ini. Terus kadang-kadang kita juga nanti misalnya banyak yang waktu kuliahnya
ngambil jurusan ini tapi kontribusinya di sana malah ngerjain apa, jadinya nggak enak, aku mending nggak usah ngomong. Nah di sini juga Kongser akan menampilkan banyak alumni FSRD, alumni FSRD ITB untuk ngobrol di sini apa sih yang dia udah kasih untuk alma mater dan juga untuk bangsa Indonesia. Boleh banget. Jadi kadang-kadang kita kan suka berpikir, wah kalau misalnya aku nggak ngelukis, lukisanku nggak laku 100 miliar atau itu, jadinya nggak merasa sudah berkontribusi. Padahal sebenarnya banyak alumni FSRD ITB banyak berkontribusi untuk memberikan hal-hal baik ya terhadap bangsa, negara dan juga lingkungan sekitarnya. Contohnya nih, ada yang jadi ketua RW favorit kan? Oh iya, di situ di Seke Panjang. Apa namanya? Seke apa? Sekewood. Sekewood. Nah, nanti kapan-kapan kita undang juga. Iya, Oke, balik lagi ke tadi Kang. Donatur acara alumni kemarin. Jadi banyak nih. Nah, saya belum dapat izin nih. Apakah boleh disebutkan karena walaupun pakai kris ya, tapi itu berhasil mengcover 2 acara sekaligus Kang. Rapat umum anggota luar biasa yang sebelumnya diadakan sebulan sebelum acara konser kemarin dan acara konser itu sendiri. Kalau in kind-nya sendiri ya terima kasih Kang Sobur dari Kriya Nusantara yang udah support juga. Kak Elina juga yang kita tiap meeting dari pagi sampai malam sampai warungnya diacak-acak sama kita gitu ya. Terus juga ada Apit yang sampai Apit kalau misalnya ITB udah kenal banget ya hasil-hasil kalau ininya ya untuk logistik ya. Jadi kemarin juga dia support untuk totem, untuk meja registrasi, terus foto booth. Sempat difoto nggak di sana? Sempat dong. Aku nggak sempet. Itu tuh. Kemudian juga karena angkatanku cuma sendirian, jadi ikut angkatannya dia tuh banyak kan. Iya ya, 88 lumayan udah 2 orang lumayan loh. Lumayan. 200 orang. 200 orang. 89 agak banyakan ya. 93 banyak juga. Yeah. Kita itu sampai ada sekitar 60-70 lah. 70 ya. 70 juta. Oke, nah itu juga kita juga terima kasih Kang Dana juga yang untuk ngawal untuk videografnya sampai LED-nya juga cantik dijadikan tampilan. Iya keren itu. Kirain teh vinil gitu, digital print. Enggak lah, sekarang ini zamannya digital ya. Dan Aula Barat juga terutama teman-teman tim Aula Barat ya yang rela tadi sebelumnya nungguin, terus juga besoknya seharian juga nemenin kita sampai selesai. Kayak ini juga bukan digital print ya, bisa ganti gambar nggak? Coba dong. Gambar yang lain malah ada. Nanti kita bisa pas kita ganti. Bisa ganti, gitu ya? Nah gitu. Nanti kita main sulap-sulapan Kang. Ya. Nah, sementara baru 1. Iya, nah Kang Luki. Nah kalau misalnya nih ada alumni FSRD pengen ngobrol di sini, itu gimana caranya Kang? Iya boleh, ntar tinggal kontak aja ya, di nomor sini nanti dicantumkan ya. Oke. Jadi untuk teman-teman alumni FSRD ITB yang pengen ngobrol, pengen curhat atau pengen kita diskusi apa aja, bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Nanti kita akan atur jadwalnya. Kalau misalnya kebetulan memang domisili di Bandung, bisa langsung datang nih ke Ruka di Jalan Ganesha nomor 15. Tapi kalau misalnya di luar kota gimana nih Kang? Apalagi di luar negeri atau yang teman-teman kita yang udah pindah ke Mars sama Saturnus gimana Kang? Aduh gimana ya itu ya, biarin aja lah itu. Oke, tapi untuk teman-teman yang ada di luar kota, kita bisa Zoom ya. Kalau kita bisa pakai sistemnya pakai online kah? Atau misalnya pakai sistem Oke. Jadi itu bisa nggak masalah. Jadi dimanapun Anda berada, kontak kita. Nanti kita ajak ngobrol, tulis kita di komen aja ya, di komen sini dan tulis seserian. Ya, komen atau ini kan nanti ditayangin di channel kita ya. Jangan lupa loh, katanya biasa suka bunyi-bunyi itu yang subscribe ya. Jangan lupa subscribe, terus follow. Ya, jadinya nanti kepanteng terus. Nanti juga di sini juga kita juga nggak cuma nongkrong, kita juga akan gosip-gosip seputar alumni FSRD. Kadang-kadang kan ya dari makin gosip-gosip seru loh katanya. Iya dong. Iya dong, maksudnya di sini. Ini baru edisi perdana aja masih rapi ya, nanti mah belum tentu kayak gini selamanya.
bisa. Nanti Mungkin kita udah juga acak-acakan. akan datangkan tamu-tamu dari dunia lain, kemudian juga dari dimensi sebelah. Ya, kan banyak yang setelah dari lulus seni rupa banyak yang Iya, mengembangkan itunya ya, Iya, kemampuannya. banyak mengembangkan ininya ya, Panggilan spektrumnya, jiwa. panggilan jiwa. Jadi Tergantung. melintas dimensi, lintas Iya. galaksi itu kita nggak nutup ke arah sana. Banget. Ininya bakal semakin Iya. keren Nanti lah kita juga akan bikin satu edisi apa namanya dari konser ini ya, khusus konser horor. Ada ya. Ada beberapa banget. itu ada komunitasnya Oh, loh, oh iya, alumni iya. seni rupa yang serius? suka Jadi horor. emang yang mepet-mepet horor. Nah, ini horornya jenis horor apa nih, Kang? Tahu dia. Karena horor Ya, ini horor macam-macam. itu kan macam-macam. Horor betul. itu biasanya kalau deadline, terus tugas belum dibikin, Iya. itu horor juga kan, Iya, gitu itu loh. horor. Terus kalau invoice nggak cair-cair, horor juga kan. Horor betul. Nah, tapi mah kalau ini horornya yang semacam lebih ke arah supranatural seperti itu. Banyak misalnya adalah nih kan, teman-teman. spill dikit lah. Iya, kayak dulu kita kan beberapa kali ngadain ospek di tempat-tempat yang Oke. aneh gitu kan, kejadian aneh banyak gitu. Tapi kan kalau nggak salah kan kampus kita sendiri aja udah angker kan. Iya. Udah tahu kan, titik paling angker se-ITB itu jaraknya cuma sekitar 5 meter dari Galeri Sumarja. Titik terangker. Titik terangker. Coba. Nanti kita spill deh ya di yang Jangan-jangan next nih episode. anggotanya lagi dari komunitas. Oh iya, karena setelah dari FSRD ITB saya melanjutkan ke SDI, Kang. Apa itu SDI? Sekolah Dukun Internasional. Oh iya. Oh bagus itu. Enggak sih, enggak sampai selesai. Di DO. Di DO langsung jadi dosen luar biasa. Jatuh cinta sama makhluk gaibnya ntar. Oh. Enggak, saya cukup jatuh cinta sama alumni FSRD aja. Oke, mungkin mau terus lanjut nggak nih, Kang? Kita istirahat Ini aja udah berapa dulu menit kali ya. nih? Kayaknya baru 10 Cukup menit. ya. Rata-rata berapa menit sih? Biasanya sih sekitar berapa? 30 menit ya? Oke, 30 menit. Soalnya kalau lebih dari 30 menit itu bukan podcast, Kang. Itu sinetron. Oke. Sinetron ya. Oke, baiklah alumni FSRD ITB. Iya. Kita sudahi dulu episode pertama kita. Nanti kita sambung lagi di acara konser. Oh ya, kita akan bikin satu sayembara. Kita masih belum punya tagline nih. Kira-kira konser titik. Nah, nanti siapa yang berhasil siapa yang bisa submit terus asik tagline-nya, nanti kita bisa dapat hadiah. Oke, sampai ketemu lagi di konser berikutnya. Tada! Dadah.